Walaupun setelah Pak Erik ini ketum, banyak yang pengen. Tapi kan kita pilih-pilih juga pemain-pemainnya, enggak? Dalam proses ini. Ada sih, tapi seperti biasa, kami tidak akan beritahu. Ya kan kita nggak mau keluar-keluar ya. Pokoknya adalah. Lagi sudah mulai kita dokumen-dokumen kita siapkan. 敗戦の後のインドネシア戦でしたが、勝った、負けたではなくて、 Dari PSSI ada 2 pemain yang akan datang di bulan September. Yeom Ki-hun heran Erick Thohir segampang itu datangkan pemain keturunan. Jepang anggap Indonesia lawan yang kuat. Ya, perjalanan untuk mengisi round ketiga yang ada di depan mata nampak begitu sulit. Semua tim telah berbenah dari permasalahan-permasalahan apa yang dimiliki di setiap tim. Tak khusus untuk timnas Indonesia yang telah berhasil mendatangkan pemain bintang FC Dallas yakni Maarten Paes. Di mana dengan kedatangan Martin Paes setelah membuat fans timnas Indonesia merasa lega, ya meskipun Martin Paes baru bisa menjalani lagi debutnya pada saat laga kedua melawan Australia. Meski begitu, Pak Erik beserta jajaran yang tetap mengupayakan untuk mendatangkan pemain keturunan di timnas Indonesia. Di mana menurut Pak Arya Sinulinga setidaknya ada pemain baru yang akan datang di bulan September nanti untuk mengurus berkas-berkas dinaturalisasi. Memang beliau tidak spesifik mengatakan siapakah namanya. Namun pada intinya akan ada 2 pemain yang akan menjadi WNI bulan depan. Namun terlihat pada rumor yang hangat diberitakan saat ini yakni ada nama Ole Romani dan Mauro Zylstra yang mereka bisa diharapkan membela timnas Indonesia pada bulan Oktober saat melawan Bahrain ataupun Cina. Lantas hal ini membuat pelatih striker baru timnas Indonesia yang baru saja datang ke Indonesia yakni Yeom Ki-hun merasa heran dan kagum melihat kinerja PSSI yang satset. Serta ia tak percaya bagaimana bisa mereka para pemain keturunan yang ada di luar negeri berbondong-bondong ingin membela timnas Indonesia. Selain itu, pelatih Jepang heran Indonesia sudah sebagus ini dan menganggap bahwa Indonesia adalah tim yang patut diperhitungkan di grup C. Menarik untuk disimak dan inilah cerita selengkapnya. Ya, dengan perkembangan timnas Indonesia saat ini, banyak media-media dari Eropa yang menganggap bahwa Indonesia sudah tak seperti dulu lagi. Dengan kejujuran yang kami miliki sebagai fans Indonesia. Hal itu dikarenakan karena adanya keterlibatan Pak Erick Thohir menjadi ketua umum yang ingin timnasnya terus maju dan mendunia. Sebab dari sebelum Pak Erick menjadi ketua umum saat pencalonan ia melontarkan visi misi yang fleksibel, akurat, padat, dan berisi. Di mana visi misinya adalah menjadikan sepak bola Indonesia mendunia. Lantas sebagai seorang yang mempunyai pengalaman yang luas di bidang sepak bola, seperti yang dulu ia pernah perankan pada saat menjadi presiden Inter Milan dan membawa Inter Milan berjaya sehingga kali ini ia ingin terapkan kepada sepak bola Indonesia yang tak ingin larut dalam kesedihan karena selalu dianggap remeh oleh tim lawan. Bahkan sekarang berkat kegigihan dari beliau timnas Indonesia yang terus mendatangkan para pemain keturunan grade A dan dengan mengembangkan taktik non-teknis yang didukung secara maksimal. Seperti wasit dari Jepang hingga VAR yang ada di Liga 1. Serta dengan adanya dukungan dari FIFA yang dianggap sangat dekat dengan Pak Erik membuat timnas Indonesia kini selangkah di atas negara-negara ASEAN lainnya. Kami pun sebagai fans timnas Indonesia juga merasakan bahwa kini Indonesia telah berada di jalur yang benar dan berada di level yang mendekati Jepang bahkan Australia. Dan dengan hal tersebut maka bukan sesuatu hal yang tak mungkin jika melihat kedalaman skuad yang saat ini. Jika timnas Indonesia bisa berbicara banyak di round ketiga pada saat melawan negara-negara dangkalan Piala Dunia semacam Arab, Australia, Cina, dan juga Bahrain. Ya, tak muluk-muluk bahwa dengan adanya Martin Paes di sektor kiper timnas Indonesia membuat Indonesia semakin kokoh. Dengan melihat tim-tim negara yang ada di grup C yang dipresentasikan sangat sulit untuk bisa memenangkan pertandingan. Seperti banyak yang mengatakan bahwa timnas Indonesia adalah tim terlemah di grup C. Namun dengan adanya para pemain baru kini timnas Indonesia yang sebelumnya dianggap remeh malah kali ini dianggap sebagai tim yang bisa memberikan kejutan. Dan menurut Pak Arya Sinulinga melalui akun YouTube-nya yang mengatakan bahwa setidaknya akan ada pemain baru yang akan datang pada bulan September nanti.
Dan menurut kabar yang beredar, mereka akan menyetorkan berkas-berkasnya untuk bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dan Pak Arya mengatakan, ada pemain keturunan yang sedang kami proses, tetapi kami tak mau koar-koar menyebutkan nama yang akan dinaturalisasi. Dokumen-dokumen sudah kami siapkan, pemain ini harus menjalani proses terlebih dulu. Pemain ini akan lebih dulu ke Indonesia karena ada proses administrasi yang harus dilalui. Pemain baru bisa datang di atas 5 September 2024 atau ketika FIFA Matchday, bisa saja datang 3, 4, 6, 7 dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir. Setelah itu akan ada proses lanjutan. Proses di Kemenpora, proses di Kemenkumham, naik ke Presiden, dan proses ke DPR. DPR kita akan selesai pada 30 September 2024 dan dilantik tanggal 1 Oktober 2024. Ucapan Arya Sinulinga seperti yang dikutip dari channel YouTube-nya yang bernama Bebas dan dilansir dari Oke Bola. Dan seperti yang dikatakan oleh Pak Arya Sinulinga bahwa 90% bisa jadi nama itu adalah oleh Romani dan Mauro Zylstra, pemain yang hangat dirumorkan membela timnas Indonesia. Ya, jika memang betul nama Ole dan Mauro datang di bulan depan, tentunya kita sama berharap jika proses keduanya bisa berjalan dengan lancar. Sehingga mode senyap dari PSSI untuk mengejutkan kita semua dengan mendatangkan pemain kelas dari era divisi. Sehingga timnas Indonesia mempunyai berbagai macam pemain di sektor lini masing-masing. Dan jika benar-benar mereka datang pada September ini, otomatis kemungkinan mereka akan bisa menjalani debutnya pada bulan Oktober pada saat melawan Cina ataupun Bahrain. Namun yang paling penting di sini adalah kehadiran para pemain tentang peresmian Ole dan Mauro Zylstra. Sekaligus hal ini membuat pelatih striker Yeom Ki-hun merasa takjub dan heran dengan kinerja PSSI yang super cepat mendatangkan para pemain. Dan takjub ketika para pemain keturunan yang bermain khususnya di Eropa bisa secintanya ingin membela timnas Indonesia. Mereka bukanlah pemain abal-abal di era divisi. Nama-nama mereka menjadi nama kelas meskipun tidak masuk dalam skuad timnas Belanda yang sangat sulit untuk bisa tembus ke sana. Namun meski begitu, para pemain ini dibekali cinta kepada tanah air yang membuatnya bermain dengan ikhlas membela Indonesia. Hey guys, my name is Marta Paz. Selamat pagi, everything, and then now I'm learning Duolingo. Saya suka, saya punya, like the basics, you know, but to get have basic conversations, tim saudara. Ya, melihat dari itu semua, timnas Indonesia yang dulunya pernah diremehkan oleh negara lain di grup C ini malah terbalik. Di mana negara seperti Jepang, Australia, bahkan Arab Saudi menganggap bahwa Indonesia akan menjadi bom waktu di mana akan tiba-tiba meledak di saat ia dibutuhkan. Dan hal itu mengacu kepada timnas Indonesia yang notabene-nya adalah para pemain Eropa. Dan pelatih Jepang Hajime Moriyasu memberikan pujian setinggi langit kepada timnas Indonesia di era asuhan Sintayong, di mana Moriyasu memberikan pujian sekaligus memberikan peringatan kepada negara lain seperti Australia, Arab, Bahrain tentang potensi kekuatan timnas Garuda di grup C, di mana grup yang dinilai adalah grup neraka. Tentunya timnas Indonesia membutuhkan strategi dan persiapan yang matang. Namun dukungan moral datang dari pernyataan pelatih Jepang yang menilai timnas Indonesia telah mengalami perkembangan pesat di era Sintayong, di mana Hajime Moriyasu yang pernah menghadapi timnas Indonesia pada AFC 2023 lalu mengakui kekuatan timnas Indonesia dan menilai bahwa Indonesia tampil baik serta menunjukkan peningkatan yang signifikan. Padahal itu membuat modal Indonesia akan disegani di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia telah mengalami banyak perkembangan sejak dilatih Sintayong. Ini akan menjadi modal mereka untuk bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Tentunya tak pantas jika timnas Indonesia diremehkan begitu saja, ucap Hajime Moriyasu seperti yang dikutip dari JawaPost.com. Ya, dengan apa yang sudah dibahas tadi, semoga saja kinerja PSSI terus berjalan menuju kesuksesan untuk sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Karena telah banyak para pemain keseluruhan yang membela timnas Indonesia, meskipun jujur, kita harus mengakui bahwa pengaruh besar adalah dengan adanya Pak Ketua Umum Erick Thohir, yang membuat segala rencana bisa berjalan dengan lancar, serta adanya dukungan dari staf PSSI dan juga doa dari fans timnas Indonesia untuk perkembangan Indonesia lebih meroket lagi. Seperti dengan visi misi PSSI yaitu membangunkan sepak bola Indonesia mendunia. Dan semoga dengan hadirnya Ole dan Mauro Zylstra lagi serang timnas Indonesia tidak seret lagi. Dan berharap para pemain keturunan lain yang ingin membela timnas Indonesia segera mengikuti jejak mereka. Oke,